Halo semuanya, selamat datang di lanjutan video dari distribusi probabilitas discrete. Sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai apa itu probability distribution atau distribusi probabilitas. Nah, di materi selanjutnya ini, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari distribusi probabilitas discrete, yaitu binomial distribution atau distribusi binomial. Jadi apa itu distribusi binomial? Nah, definisinya ada di sini, yaitu merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit yang paling umum dan fundamental. Nah, jadi setiap kali kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas diskrit, pasti kita akan belajar yang namanya distribusi binomial. Distribusi ini memodelkan jumlah keberhasilan. Jadi jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan independen yang hanya memiliki dua hasil. Oke, jadi ini kata-kata penting di sini. Jumlah keberhasilan percobaan independen dan memiliki dua hasil yang mungkin. Yaitu dua hasil tersebut adalah berhasil atau gagal. Kadang-kadang yes or no. Oke. Nah, jadi ada tiga persamaan yang penting dalam distribusi binomial, yaitu persamaan pertama merupakan fungsi dari distribusi binomial. Nah, ini adalah fungsi dari distribusi binomial. Jadi menggunakan persamaan di atas ini, kita bisa mendapatkan probabilitas dari suatu percobaan independen yang memiliki dua hasil. Nah, persamaan ini terdiri dari dua komponen. Jadi komponen pertama yang C di sini merupakan kombinasi. Nah, jadi ini persamaan kombinasi ditampilkan di bawah di sini. Kita sudah pelajari dalam dalam bab 3 tentang probabilitas. Nah, selanjutnya di sini ada Px kemudian 1 dikurangi P pangkat N kurang X. Nah, jadi N di sini adalah jumlah sampel. Kemudian X di sini adalah berapa banyak keberhasilan yang diinginkan. Kemudian P di sini merupakan peluang dan 1 min P di sini merupakan probabilitas komplement. Oke, untuk rata-rata dihitung dengan cara mengalihkan jumlah sampel dikalikan dengan probabilitas atau peluang. Kemudian standar deviasi yaitu nilai dari akar N kali P dikali 1 kurang P. Jadi N di sini merupakan jumlah sampel, P probabilitas, kemudian 1 kurang P di sini merupakan probabilitas komplement dari P. Nah, untuk lebih memahami persamaan ini langsung saja kita pergi ke contoh soal. Nah, ini contoh soal pertama. Jika sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali, berapa probabilitas mendapatkan 2 gambar? Nah, ini contoh pertanyaan distribusi binomial. Jadi sebuah koin dilempar, kita ingin mendapatkan berapa sih mendapatkan 2 gambar dalam 3 kali pelemparan. Peluang mendapatkan 2 gambar dalam 3 kali pelemparan. Jadi probabilitas atau peluang mendapatkan probabilitas atau peluang mendapatkan gambar dalam 1 kali lemparan adalah 0,5 atau setengah ya, karena ada 2 kemungkinan hasil. Kita bisa mendapatkan gambar atau mendapatkan angka. Nah, jadi masing-masing peluangnya adalah setengah atau dalam pecahan 0,5, dalam persen bentuknya 50%. Jadi ini adalah peluangnya P 0,5 untuk mendapatkan gambar. Nah, kemudian dilempar sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali ini merupakan banyaknya sampel atau N dalam persamaan fungsi probabilitas binomial. Nah, selanjutnya pertanyaannya, berapakah probabilitas mendapatkan tepat 2 gambar dalam 3 kali lemparan? Berapakah peluang mendapatkan 2 gambar? Jadi 2 gambar di sini merupakan variabel X dalam persamaan probabilitas binomial. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk menghitung probabilitas. Sekarang kita tinggal memasukkan angka-angka ke dalam persamaan. Kita sudah mempunyai N ada di sini. Kemudian kita mempunyai nilai X yaitu 2. Kita mempunyai nilai P atau peluang mendapatkan gambar, nilainya ada di sini. Oke, kita masukkan angkanya ke persamaan. X diganti dengan 2, N diganti dengan 3, P diganti dengan 0,5. Nah, selanjutnya kita hitung nilai kombinasi 3, 2 di sini. Persamaan kombinasi adalah N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N kurang X. N-nya 3, X-nya 2. Jadi kita hitung 3 faktorial di sini adalah 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial, karena 3 dikurang 2 di sini hasilnya adalah 1. Nah, ini bisa kita mudahkan karena 2 faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian 3 dibagi 1 faktorial, di mana 1 faktorial di sini adalah 1. Hasil dari kombinasi 3, 2 di sini adalah 3.
Oke, sekarang kita masukkan ini ke persamaan di atas. Maka didapat nilai 3 dikali 0,25. 0,25 di sini didapat dari 0,5 kuadrat, kemudian 1 dikurangi 0,5, pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2 di sini adalah 1. Oke, jadi 0,5 pangkat 1. Ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 0,375 atau 37%. Jadi peluang mendapatkan 2 gambar dalam 3 kali lemparan koin adalah 37%. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan menggunakan tabel hasil dari diagram pohon di materi bab 3. Nah, jadi jika sebuah koin dilempar 3 kali, maka akan terdapat 8 kemungkinan hasil. Nah, H di sini adalah gambar, oke? Untuk hasil gambar. Kemudian T di sini merupakan hasil kita mendapatkan angka. Nah, jadi kemungkinan hasil pertama kita bisa mendapatkan gambar 3 kali berturut-turut. Kemungkinan hasil kedua bisa mendapatkan gambar 2 kali berturut-turut, kemudian hasil terakhir adalah angka. Nah, jadi semua di sini menampilkan semua kemungkinan hasil dari melempar koin sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaan di sini, berapakah probabilitas atau peluang mendapatkan 2 gambar ketika sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali? Nah, jadi di sini peluangnya itu membagi, pertama kita hitung ya, hasil yang mendapatkan 2 gambar. Jadi ada di sini, kemudian ini juga mendapatkan 2 gambar, kemudian di sini juga mendapatkan 2 gambar. Jadi dari 8 hasil, ada 3 hasil yang mendapatkan 3 gambar. Jadi peluangnya adalah 3/8. Oke, 3/8 yaitu 0,375 atau 37%. Jadi kita mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan persamaan probabilitas binomial. Nah, keuntungan menggunakan persamaan probabilitas binomial di sini adalah kita tidak perlu memetakan semua kemungkinan hasil seperti ditampilkan di sini. Jadi seharusnya dengan menggunakan persamaan ini, langkahnya bisa lebih mudah. Oke, contoh soal kedua. Sebuah pabrik memproduksi bola lampu. Diketahui probabilitas sebuah bola lampu cacat adalah 0,1 atau 10%. Jadi ini merupakan probabilitas, maka ini adalah variabel P. Oke. Jika pabrik tersebut mengambil sampel acak sebanyak 5 bola lampu. Oke, jadi ini adalah sampel ya, berarti ini N. Berapakah probabilitas bahwa tepat 2 bola lampu dalam sampel tersebut cacat? Jadi dari 5 sampel kita menginginkan 2 lampu, berarti ini adalah X. Nah, ketahui peluang bola lampu cacat yaitu 0,1. Kemudian kita mengambil acak 5 buah bola lampu sebanyak 5. Nah, dari 5 buah lampu ini berapa sih peluang terdapat 2 bola lampu cacat? Nah, jadi itulah pertanyaan dari probabilitas binomial. Cara menjawabnya sama seperti sebelumnya. Inilah persamaannya. Kita masukkan angka-angkanya. X diganti dengan 2. Kemudian N di sini adalah 5. X2, P di sini adalah 0,1. Kita masukkan persamaan. Kita hitung nilai kombinasi 5, 2 di sini. Hasilnya adalah 10. Oke, sama seperti sebelumnya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial. Nah, 5 faktorial di sini adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dan di bawah 2 faktorial dikali 3 faktorial, karena 5 kurang 2 di sini hasilnya 3. Ini kita mudahkan. Selanjutnya 4 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial di sini hasilnya adalah 2. Maka kita dapat 2, 5 kali 2 hasilnya 10. Masukkan ke persamaan. Jadi 0,1 kuadrat hasilnya adalah 0,01. Kemudian 1 dikurangi 0,1, 0,9. Nah, 5 kurang 2 hasilnya 3. Ini kita pangkat 3, kalikan semua hasilnya adalah 0,0729 atau 7,3%. Jadi peluang mendapatkan 2 lampu cacat dari 5 sampel itu sebesar 7,3%. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh soal menghitung rata-rata dan nilai standar deviasi. Ini soalnya sebuah survei menunjukkan bahwa 30% orang dewasa di suatu kota menggunakan TikTok. Nah, jika sebuah sampel acak terdiri dari 20 orang dewasa diambil, berapakah rata-rata jumlah orang dewasa dalam sampel tersebut menggunakan TikTok? Nah, jadi dari 20 orang ini, berapa sih rata-rata menggunakan TikTok? Kemudian simpangan baku, berapakah simpangan baku atau standar deviasi jumlah orang dewasa yang menggunakan TikTok dalam sampel tersebut? Oke, jadi dari persamaan ini kita ketahui bahwa 30% di sini merupakan peluang. Nah, kemudian 20 orang di sini adalah jumlah sampel N. Jadi di sini adalah persamaan untuk rata-rata, yaitu
jumlah sampel dikali peluang. Kemudian untuk standar deviasi jumlah sampel dikali peluang dikali 1 dikurang peluang. Oke, ini yang kita ketahui dari soal tersebut. Selanjutnya kita hitung rata-rata, tinggal kalikan saja jumlah sampel dikali peluang, yaitu 20 kali 0,3, 6. Nah, jadi secara rata-rata dari 20 orang yang kita pilih, kita ambil secara acak, kurang lebih atau rata-rata terdapat 6 orang menggunakan platform TikTok. Oke. Selanjutnya kita hitung standar deviasi. Standar deviasi yaitu N kali P atau jumlah sampel dikali peluang dikali 1 dikurangi peluang. Kita masukkan angkanya 20 dikali 0,3 dan 1 dikali 1 kurang 0,3. Hasilnya adalah akar 4,2 yaitu 2,05. Nah, apa arti dari standar deviasi di sini adalah jadi interpretasi atau makna dari simpangan baku di 2,05 di sini menunjukkan bahwa secara rata-rata ada 6 pengguna TikTok dalam 20 sampel acak. Nah, tapi dalam 20 sampel ini kalau kita ulang lagi mengambil sampel, hasilnya tidak akan selalu 6 pengguna. Nah, dengan menggunakan nilai simpangan baku di sini, kita mendapatkan bahwa jika kita mengambil 20 sampel, maka kemungkinan banyaknya orang yang menggunakan TikTok yaitu sebesar 6 dikurangi simpangan baku sebanyak 3,95 dan 6 ditambah 2,05 atau 0,5 orang. Nah, jadi artinya di sini adalah dari 20 sampel atau orang yang kita pilih secara acak, terdapat kemungkinan sebanyak 4 orang sampai 8 orang menggunakan TikTok dengan rata-rata 6 pengguna. Jadi kurang lebih itulah interpretasi atau makna dari rata-rata dan simpangan baku. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai distribusi Poisson, juga merupakan salah satu contoh dari distribusi probabilitas diskrit.